First gitu. things first. Ya. Aris layangan putus. Ya. Nyangka nggak lo akan kayak gitu? No idea. Manusia macam apa yang ditanya? Pilih acting atau keluarga? Lama lo dia mikirnya. Gua mungkin resah ketika semua produser atau tiba-tiba semua OTT platform Ya. memilih aktor Ya, berdasarkan ya. ini ya, Ya. follower. Itu gua resah. Iya benar. Karena tadinya bukan lo. Jadi siapa sih tadi? Siapa sih tadinya? Wah gila lo, Les. Wah gila. Selamat datang di Inframe, di mana gue bakal ngobrol-ngobrol sama pelaku sinema Indonesia. Dan hari ini gue udah kedatangan Reza Rahadian. Rez, sebelum mulai, gue pengen lu nonton sesuatu. Oke. Ya. Silakan diklik link yang ada di bawah. Si bangsat, wow, si bangsat. Sumpah lu mati aja apa Riz, sumpah ngeselin banget. Emosi gak sih nonton ini anjir? Si bangsat, Udah. Atau lu menikmati dimaki-maki kayak gini. Kayak udah menikmati gua. Gua udah tahap menikmati kayak oh ya Oke, gitu. first things first. Ya. Aris layangan putus. Ya. Nyangka nggak lu akan kayak gini? Enggak sih. Nggak nyangka? Enggak lah. Apa dari sejak baca skrip, ini kayak bakal viral, bakal jadi omongan serakyat Indonesia nih. Gua cuma waktu baca skrip, gua merasa bahwa potentialnya ada untuk dia bisa gede gitu ya, atau didengar orang gitu. Cuma mungkin nggak kayak gini juga. si bangsat. Itu kata itu lagi ya yang paling langsung diputar kenceng banget. Coba gue karena gue berpikir gini, Nas. Ya cerita kayak gini kan bukan Betul. Bukan sesuatu yang baru. Iya, betul. Udah Betul. entah ratusan episode lainnya mungkin udah ngomongin ini. Iya. And then what makes it special menurut lo? No idea. Masa sih lo nggak bisa kayak Mungkin ya gue nggak bisa pungkir ya, Mas Benny Setiawan tuh punya approach yang selalu gue suka gitu ketika drama-drama yang Misalnya dia bangun kayak misalnya di Twi Fortiare atau gue sebelumnya di Tiga Hati sama dia gitu. Nah di sini gue beruntung juga merasa bahwa ensemble cast-nya juga kokoh gitu. Di sisi Putri gitu dengan permainan yang menurut gue brilliant performance. I think it helps the whole production juga sih. So, what did Mas Benny do differently? I mean, kan ini lo tadi bilang cerita kayak gini kan biasa Iya. gitu. Cerita suami istri, perselingkuhan, pelakor itu kan Iya. kayak sinetron juga udah sering gitu. Iya. Terus apa yang dilakukan sang sutradara yang menurut lo give something ke sini, Mina? Pertama, kalau mendirect kami para aktornya, Mas Benny tuh selalu ngejagain banget untuk dia pingin ada sesuatu yang sangat amat realis. Jadi karakternya tidak boleh hitam putih. Tidak boleh kemudian sekedar I Aris see, menjadi si I jahat, see. Putri menjadi si baik Iya, gitu. iya, Dua-duanya iya. human I gitu. see. Bagaimana Filmis dia banget ya filmis approach-nya banget ya. gitu. Gimana Aris manipulatif tanpa harus menjadi antagonis. Iya. Dan itu udah lebih Antagonisnya jahat gitu dalam tanda kutip gitu. nggak jadi kayak Dinda di Cinta Fitri gitu. Sampai di jalan dijambakin orang. Dijambakin Iya. orang. Lu pernah dicubit Enggak, ibu-ibu enggak. di jalan belum ya? Enggak sih. Enggak Maksudnya ya? kalau gue pergi kayak kemarin gue ada acara keluar pun, ya lebih kayak, ih kamu jahat banget di sini. Aku mau foto dong. Ya gitu doang paling. Tapi orang manggil lo Mas Aris gitu iya, nggak? udah begitu. Iya. Heeh. When was the last time this happened? Yang lo dipanggil dengan nama karakter yang lo peranin. Kapan Dika. terakhir? Oh masa Iya sih? dong. Ah, lo Bener, masa Dika, sih? heeh. Dika, Imperfect sempat Imperfect, membuat lo heeh. dipanggil Dika? Iya. Oke. Iya emang kayak gitu-gitu kan. Ya eranya Habibie Iya, gitu ya. Eranya My Stupid Boss, Bossman ya orang Bossman Iya. gitu. Terus Imperfect was another period of time di mana orang Kak Dika gitu kan. Jadi berarti walaupun ini ya kadang-kadang orang lihat series, soalnya ada persepsi series itu kualitasnya dikompromikan tidak seperti film Iya, gitu kan, iya. persepsi orang ya. Tapi lo ketika mengerjakan ini berarti lo terasa seperti mengerjakan sebuah film ya, kurang lebih Iya, ya. walaupun treatmentnya tentu jauh lebih simpel ya, Nes. Secara budget Waktu, dan budget dan lain-lain jauh lebih simpel gitu. Maksudnya Mas Benny, gue tahu dia pingin banget untuk bisa lebih luas lagi, tapi rest ini waktu dan lain-lain, treatment shot apa segala macam, gue juga nggak bisa seluasa kalau gue mengerjakan film. How about tentunya. the preps? Readingnya misalnya. Kali Readingnya itu lumayan intens. Oke. Readingnya lumayan intens. Sebelum kita syuting ya. Iya, Tapi iya. itu pun sebenarnya Mas Benny tuh nggak mau reading yang kayak episode 1 sampai 10 kita reading whole Oke. episode. Jadi memang karakter base-nya aja dulu. Oke. Kita reading mungkin 1-3 episode karena skripnya waktu itu baru ada 5.
Ya udah kita bergerak dari situ. Tapi terlepas dari kesiapan skrip ya, Riz, pengalaman gue ngerjain series, emang a bit impossible untuk lo reading the whole 10 episode lo mau reading lo mau berarti berapa persiapan lama? lo kayak di luar dong selama itu berarti 1 tahun sendiri. Makanya gue selama gue bikin series nggak pernah bisa reading full. Makanya tadi kita pasti pilih kan iya. scene mana yang kira-kira kayak sama lo juga kita kan jadikan kita jadikan part yang ini kayaknya scene ini kalau kita bisa kuasai ini set the tone for the other scene. For the other Iya, scene, exactly. Jadi Itu so sih yang penting. that's what you did. Iya. Oke. Iya. Karena menurut gue yang paling penting pada akhirnya adalah masing-masing pemain tahu dulu karakternya apa. Iya. Dia jadi siapa, kemudian dia backgroundnya bagaimana, dan journey-nya, ya journey kayak hidup aja, kita nggak akan tahu juga apa yang akan terjadi besok gitu. Iya. Tapi secara karakter udah kepegang. Gila sih tapi maksudnya ya gila lah. I mean siapa yang nyangka gitu akan viralnya tuh sampai segininya gitu. I mean gue pikir juga cerita kayak gini bisa konsumsi ibu-ibu banget gitu Iya, soal iya, pelakor-pelakor gini. Ternyata mungkin karena kehadiran lo sama Putri juga ya. Maksudnya itu jadi nyebrang kemana-mana gitu. Akhirnya semua segmen dari mulai yang karena suka sampai karena penasaran karena lihat meme Kapadokia yang Putri harus bersyukur dia salah grammar itu bikin tambah viral ya. Bikin tambah viral, bener. Not hers itu malah bikin tambah viral gitu. Jadi apa dong berikutnya? Season 2? Belum tahu sih. Ya tapi Masa nggak bisa knowing Pak dikasih? Manos lah. Masa iya enggak gitu. Masa iya enggak ya? Berarti udah ready lah ya kalau sampai harus disuruh Iya. diajak bukan disuruh lah kesannya apaan disuruh. Diajak lanjut lo I mean you're happy with the project. Right? Of course I'm very happy. Ini satu-satunya interview yang lo nangis yang gue temuin ya. Oh. Satu-satunya interview Ya, yang lo memang nangis. jarang sih. Iya kan? Iya kan? Lo Gua menghindari banget tuh dan kayak gitu-gitu. kayaknya lo nggak acting kayaknya ya. Iya, Walaupun iya, lo iya. acting pun gue sulit karena saking bagus acting lo. Tapi kayaknya sih jujur nangisnya itu waktu lo lagi di interview sama Marissa Anita di Metropol Satu Indonesia. Oh iya. Lo nangis ketika dan ini menarik menurut gua flashback karena itu udah terjadi 5 tahun lalu interviewnya. Iya. Dan di situ lo nangis karena lo takut suatu saat lo akan acting ini jadi sesuatu yang tidak lo cintai lagi Iya. pada waktu itu. Iya. Jadi Iya. lo merasa this is something you love yang lo lakukan dengan sepenuh hati. Iya. Fast forward. Kalau gue lihat dari tipe-tipe project yang lo ambil Iya. waktu itu dan sekarang, Iya. kita sempat bahas ketika kita lagi prep Imperfect, gue tanya, lu ngapain sih Res ngambil sinetron? Ya gue mau biayain adik gue sekolah gitu kan sampai sinetron bareng Kiki Saputri Iya, waktu iya, itu, iya, and then iya. series gitu. Iya. Has something changed? 5 tahun terakhir ini apa yang berubah? Untungnya kecintaan gue sama profesi ini tidak berubah sama sekali. Gue tetap sangat cinta dengan dunia film, dengan seni peran gitu. Itu tidak berubah gitu. Soal kompromi yang lain, gue juga nggak merasa harus ada yang misalnya gitu. Oke, semuanya sudah stabil dan segala macam, maka gue memutuskan untuk tidak lagi mengambil sinetron misalnya itu nggak juga. Atau nggak mau series, Atau strictly nggak mau film series, gitu. nggak juga gitu. Gue malah senang ketika dalam 1 tahun kayak kemarin nih, itu tahun yang gue Maria tuh ngobrol bareng, baru nyadar kayak iya ya tahun ini kita panggung ada, Iya. series ada, Iya, film ya ngomongin video klip, film, Iya. ya udah gitu. Gue seneng aja kayak Oke. gitu. Nes gue nggak terlalu suka untuk kayak gue anak film, Anak film banget gitu. film aja Iya. gitu. Lo tau nggak salah satu part yang menarik dari interview itu yang bikin gua agak gila juga nih si Reza segitu cintanya sama acting. Lo mikir lama banget ketika Marissa Anita nanya pilih acting atau keluarga. Lo manusia macam apa yang ditanya pilih acting atau keluarga? Lama lo dia mikirnya. Iya. Dengan berat hati dia memilih keluarga, tapi mikirnya lama. I mean kalau gue disuruh tanya pilih film atau keluarga, keluarga gitu langsung. Kalau dia segitunya ya, Iya sih, kecintaan lu gitu. Nyokap lu nonton itu sedih nggak ya? Mudah-mudahan. Dia nih Reza tuh Mudah-mudahan kalau enggak ya. di interview tuh selalu salah satu hal yang sering dibahas adalah betapa Reza deket sama nyokap, sayang sama nyokap adalah segalanya. Nyokap itu wah pokoknya gila banget. Tapi giliran disuruh milih antara film sama keluarga mikirnya lama. Kurang ajar. Ya, mungkin Anak ya. durhaka. Tapi nyokap Tapi lu ya. juga paham kali ya? Paham sih. Paham kali dia lah, ya? Paham dia. Paham ya? Kalau dia sih paham, gue yakin dia paham banget. Cuma ya itu emang pilihannya waktu sulit sih menurut gue. Sesulit itu ya? Sulit itu. Berat gitu jawabnya, emang berat. Oke. Oke, mungkin kalau lu ditanya, gue rasa sulit. Kayak semua aktor susah deh kalau ditanya pertanyaan ini. Lo udah main di berapa film? Gue kasih pilihan ganda, lo tebak ya? Oke. 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 45, 50, 55. Jangan bocoran dong. Arya, jangan kasih bocoran. Enggak, dia mau kasih bocoran, dia pakai masker. Jadi gue juga nggak bisa baca bibirnya berapa, gimana gitu.
Kayaknya Mulutnya gerak-gerak di balik. kayaknya 45, 50, 55. 55. 55. Betul jawabannya, 55 film yang sudah diperankan oleh Reza Rahadian. Kok bisa apa sih? 55 film. Dan perjalanan yang panjang, dan yang sebenarnya gue pengen korek dari lo adalah gue sempat lihat salah satu peran yang menurut lo paling challenging of course adalah memerankan almarhum Pak Habibie ya kan. Dan kenapa itu challenging? Karena prep lo singkat banget. Kenapa singkat banget? Karena tadinya bukan lo. Jadi siapa sih tadi? Siapa sih tadinya? Gue bahkan sempat nonton interview Pak Manoj yang dia bilang, saya ketika lihat video casting Reza Rahadian, langsung saya ganti pemerannya. Aduh, itu kasihan banget itu sebelumnya. Itu siapa tadinya? Siapa sih tadinya? Wah gila lo. Wah gila. Nggak boleh ya. Nggak boleh disebut ya. Hai. Nggak boleh ya. Tapi Nggak masih jadi. aktif orangnya ya? Masih. Ya, oke. Ya nanti kita off cam aja lah ya. Iya. Gue penasaran sebenarnya. Masih dan besar namanya bahkan. Oke. Iya. Gue pengen tahu kalau Aryo Bayu nonton ini kira. Dia berusaha Langsung untuk gitu. mancing-mancing gitu. Lempar bola liar. Enggak, gue asal nebak doang. Enggak, tapi lu tipe film kalau sebagai penonton deh, Res. Ya, Senengnya nonton film yang apa sih? drama. Terus gue paling suka romantic comedy. Romantic comedy. Dengar lu suka banget It's Complicated ya? Gue suka banget. It's Complicated lu seneng banget ya? God. Gue berharap bahwa one day kalau gue Tua. udah di umur itu gitu ya, Bisa, udah tua. bisa main something Tiba-tiba like Ernest Prakasa bikin film kayak gitu, terus tetap kayak gue mau Reza deh yang main. Itu gue berharap sih. It's a Kita nggak punya banyak loh cerita kayak gitu. Nes. Bener, Maksudnya bener. yang sudah di usia di atas 50 tahun terus Iya, berperan dan iya. mereka menjadi leadnya Iya. gitu. Iya. Gila Gue It's Complicated gue suka, tapi kalau Nancy Myers gue tetap lebih suka The Intern kalau gue. Oh, The Intern juga gue suka. I Of course, love anything it. with Robert De Niro. Love it. The Intern itu bagus banget sih. Ya, bagus bener-bener. banget, bagus banget. It's so nice. Gue Iya. nonton 3 kali film itu. Value-nya juga luar biasa menurut gue ya. Hmm. Kayak it hook gitu. Gue nonton itu sih. Jadi itu tipe-tipe Iya. romantic comedy drama Even gitu ya. Emily in Paris. Itu tuh buat- receh buat- eye candy gimana Eye gitu ya. candy buat orang mungkin kayak apaan sih Soap ini, gini, opera gitu. lah ya, Ha-ha. ish ya, Tapi approach-nya. gue nggak malu untuk bilang bahwa I kinda enjoy. Maksudnya gue sih nonton enjoy gitu. Iya. As a sebuah series yang menghibur menurut Iya. gue sih menghibur. Iya. Pernah nggak sih lo main terus kadang-kadang kan kalau either it is the story atau the character yang ninggalin sesuatu yang bener-bener merubah cara lo memandang hidup atau memandang atau lo menjadi punya values yang baru atau perspektif yang berbeda karena lo memerankan sebuah film. Pernah kejadian nggak, Riz? Menurut gue banyak sih, Nas. Banyak. Dari film yang gue mainin maksudnya. Iya. Banyak. Contohnya misal Habibie Ainun. apa yang berubah dalam diri lo? Menurut gue kata-kata soal you don't have to be the greatest karena good is just good enough, it changed everything. Itu Good kata-kata is Eyang ya. just good enough. Good is just Maksudnya good enough. good is just good enough itu gimana? Artinya ya pada kapasitas sebagai manusia gitu, Eyang cuma mau ngasih tau gue, lo boleh berupaya untuk menjadi yang terbaik. Tapi juga lo harus sadar bahwa apa yang udah baik yang lo lakuin, lo harus appreciate itu karena itu udah baik adanya gitu. Keep it up, oke. Oke. Tapi goalsnya jangan sampai terlalu ambisius untuk become the greatest I see. actor of all time misalnya gitu. Itu let people. I see. Orang lain boleh. Agak ngomong beda ya gitu. sama jargon-jargon motivasi pada umumnya ya. Agak beda. Lebih low key gitu. Agak lebih low key gitu. Menurut gue untuk orang yang ambisius dari awal berkarir gitu, ya Justru menetralisir lo gitu ya. tiba-tiba gue kayak ketampar sama sesuatu yang membuat gue untuk hey I dude, see. coba chill, Chill, a bit, chill, low chill. key, tenang gitu. Santai. Oh, ada lagi nggak yang lo inget top of your mind deh? Satu lagi contoh. Top of mind satu lagi mungkin keterbukaan pemikirannya Cokroaminoto kali ya. Wish. Tentang nilai, ya maksudnya tentang lo sebagai sebuah bangsa, lo sebagai individu yang hidup dengan nationality itu, bagaimana lo melihat perbedaan, bagaimana lo melihat apa itu toleransi dalam scope yang jauh lebih gede. Menurut gua digging that character also affected me a lot sih, menurut gua. Lo kan sering kerja sama berbagai macam aktor dari berbagai generasi gitu ya. Ya. Tanpa menyebut nama tentunya. Apa sih buat belajar, sama-sama belajar, terutama buat teman-teman yang baru gitu. Apa common mistakes aktor baru yang lo rasain? Common mistake yang gua rasain ya,
ketika lo dalam satu project? Sudah mematok atau sudah memiliki pattern, sudah memiliki pola yang dianggap inilah yang terbaik yang akan dia pakai dan dia yakini. Oke, pola itu pola Acting. acting. Pola acting. Behavior di depan kamera. Di depan kamera bahwa yang gue yakini ini. I see. Tapi mengunci untuk kemudian mau menerima mungkin lo punya perspektif tentang seni peran yang menurut gue sangat menarik, jadi pembelajaran baru buat gue. Oke. Mungkin ada aktor lain berbicara tentang acting tapi dari sudut pandang berbeda lagi. Nah, begitu itu gue sering temuin. Kayak mereka udah punya pakem sendiri. Iya. Gue begini. Oke. If it turns out gold, it's fine. Masalahnya kalau enggak dan itu diyakini terus kan sebenarnya merugikan aktornya sendiri. Berarti itu sesuatu yang sifatnya bukan lari ke skill tapi lebih ke mindset atau mentalitas ya. Mentalitas bahwa dan kepercayaan ya. Bahwa Kepercayaan sama acting diri tuh sendiri atau sama orang lain? Sama diri sendiri. Atas acting yang gue percaya itu begini. Harusnya begini. Ya, execute, kalau lo bisa execute itu dengan apa yang lo percayai bahkan mungkin akan jadi bagus. Kalau lo salah langkah dan ternyata nggak bagus juga, terus lo mau menutup untuk belajar lagi dari ruang-ruang yang berbeda, kan bahaya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk Menurut sebenarnya? gue selalu, kalau menurut yang gue percaya Mungkin ya, lo pernah ngasih advice ke aktor gue selalu baru. bilang, kan ada beberapa lah tanpa menyebut nama yang datang Iya, nggak ke usah rumah. nyebut. Gue selalu bilang bahwa tubuhnya pemain itu harus selalu kosong setiap dia memasuki set yang baru. Jangan punya pola, jangan punya pakem, apapun itu lo harus nol lagi. Lo akan terima banyak hal dari sutradara lo, penulis lo, lawan main lo. Itu yang lo serap. It's easier said than done though. Lu ngomong enak banget. Datanglah ke set dengan tubuh yang kosong atau datang ke reading dengan tubuh yang kosong. I think being an ex-actor myself atau gue masih acting, itu ngomong gampang sih teorinya, tapi nggak segampang itu juga, Res. It's easier said than done, nggak segampang itu benar juga sih, gitu. Maksud gue Pasti lu udah kebawa, adalah bawaan, ya you know. Ya cuma maksudnya untuk mau membuka ya jangan terlalu mengunci diri bahwa pokoknya gue mau main dengan cara begini. At least mindsetnya dulu. Mindsetnya aja dulu. dulu. Nanti effortnya nyusul ya. nyusul deh gitu. Jadi ya itu kan sebenarnya sederhana aja sih, Nes. Itu sebenarnya adalah persoalan bahwa lo akan selalu berproses. Yeah. Lo mau belajar terus aja sih. Itu menurut gue sesuatu yang cukup sederhana. Begitu lo udah ngerasa tipe tertentu adalah pegangan lo dan I see. lo bawa itu ke semua sutradara, Iya. ya repot. Iya. Ya gue ngerti sih maksud lu, kayak udah punya tipikal, kalau si aktor ini tuh kalau memerankan tipikal karakter tertentu udah gape banget lah, udah handal banget, tapi begitu di switch ke peran yang totally different, tetap kebawa si rasa permainan dia yang biasanya. Ini gitu kan ya. selalu menjadi perdebatan ya, acting realis dan tidak realis atau surreal permainannya dan apapun itu bentuknya. Menurut gue, lo realis itu punya tempat. Dan tugas lo adalah bagaimana membuat dunia yang lo anggap nggak realis menjadi realistis. Lebih susah, which is. Itu lebih susah Lebih lagi. susah lagi. Dengan komposisi tentu ada tangan sutradara di situ, ada aktor, ada semua jadi satu gitu. Menurut gue dunianya misalnya gitu ya. Dunianya My Stupid Boss adalah dunia yang tidak realis. Betul. Sangat dreamy, sangat ya maksudnya hyper realis lah ya. Gitu dan terkonsep semua warna itu. Tapi semua cast-nya menurut gua mampu mendeliver sesuatu yang jadi realistis, membuat dunianya menjadi realis, bisa diterima secara keseluruhan. Iya. Gitu loh. Iya, itu nggak gampang sih. Itu nggak gampang menurut gue. Itu ya Upi did a hell of a job. I mean untuk naker itunya Untuk ya. naker itunya karena kalau lu lewat udah bablas, orang nontonnya udah kayak nonton kartun nih gitu kan jadinya. Kok jadi comical banget Iya, ya semuanya. iya, gitu iya, loh, iya. Nas, yang kayak gitu-gitu sih. Iya, interesting. Menurut lu jalur lu jadi aktor sekarang, ketika lu sekarang masih relevan gak sih? Kalau misalnya orang pengen jadi aktor kan mungkin generasi lu mulai dari modeling, banyak yang starting off dari modeling. Iya. Apakah itu masih relevan sampai sekarang menurut lu? Karena gue pernah diminta kayak ngasih sharing session gitu di kelas-kelas modeling gitu ya. Iya. Udah nggak relevan lagi sih. Oh really? Karena most of models juga belum tentu mau punya cita-cita jadi aktor. Memang mereka mau jadi professional model. Oke. Abis itu ya mereka mau bisnis di fashion mungkin atau I see. apa. Nggak punya juga keinginan untuk acting, belum tentu gitu. Jadi menjadikan being a model untuk jadi
stepping stone lo menjadi aktor, ya nggak necessary lagi. Iya. Kalau dulu jalurnya cuma itu. Iya. Dulu itu jalur paling efektif lah ya, bisa Dan dibilang paling ya. cepat Paling bisa gue cepat, bilang iya. untuk ketemu berbagai macam orang yang memang bergerak di industri yang sama Karena ya. belum ada sosial media. Iya. Oke. Lo datang ke event, fashion show, Iya. yang duduk di situ tuh Iya. macam-macam, ada manajer artis, Iya, ada iya. agensi, ada apa Produser ya. TV. Produser TV, film kayak atau apa ya Iya. mungkin. Sekarang kan ya lo mau jadi aktor bebas, lo bisa punya follower banyak juga bisa jadi aktor langsung. Kok nyinyir sih? Nggak nyinyir dong, itu fakta. Beneran, itu fakta. Maksud Kok julid? gue, enggak dong, Nes. Lo mau punya followers banyak, Eh, lo populer di dunia, di sosial media, lo bisa jadi aktor. Anya Geraldine contohnya. Anya Geraldine, dia bukan aktris yang belajar seni peran Iya. dari awal, Iya. tapi dia bisa membuktikan bahwa orang tuh kemarin menarik banget, ada yang gue dapat apa sih kayak artikel gitu. Bagaimana Anya kemudian tumbuh dari yang mungkin dianggap oh dia profesinya purely selebgram aja. Iya. Terus tiba-tiba sekarang main film, main series. Terus lo mau bilang bahwa oh dia cuma beruntung. Ya nggak bisa dong. Karena dia kalaupun dia beruntung atas sekian juta followers yang dia punya, ya you need to work, man. Iya. Lo And kalau mau how kayak did she dia- work? How was she in working? I think gue nyaman banget kerja sama dia. Nah, she's professional. Urusan waktu gue paling sensitif ya, Nes. Lo tahu itu kan. Iya. Karena kita pernah kerja bareng ya. Iya. Sangat tepat waktu, on time, profesional, dan bekerja, selesai buat gue. Oke. Soal bahwa ketika ada scene-scene yang berat, dia butuh waktu, ya jelas. Iya, iyalah. Ini pola yang berbeda dari mungkin film-film yang dia perankan Iya, sebelumnya. betul. Yang banyak kan Di- komedi. Yang kebanyakan komedi atau dia cukup menjadi dirinya saja Iya. gitu seutuhnya. Iya. Sosoknya dia aja di Iya. sosial media. Sekarang dia berperan. Give her a chance aja gitu. And I think she did it. She did a good I job. think people tend to underestimate karena ngelihat ya mentang-mentang followernya banyak, iya, masuk gitu. film gitu. Tapi the fact bahwa dia datang tepat waktu itu menurut gue menarik sih. Karena Menarik. gue banyak dengar cerita yang, kadang-kadang orang kalau udah merasa posisinya udah tinggi dan merasa gue dibutuhkan di Iya, sini, iya, and then iya, mulai iya. being disrespectful dalam hal-hal kecil seperti misalnya ketepatan waktu. I mean mendengar dia punctual, I think it's a good sign. Iya dong, maksud gue oke gitu. Gua nggak pernah, gua mungkin resah ketika semua produser atau tiba-tiba semua OTT platform Iya. memilih aktor Iya, berdasarkan Iya. ini ya, Iya. follower, itu gua resah. Iya benar, setuju. Itu gue resah. Tapi untuk lo memilih yang punya follower besar boleh, tapi nggak semuanya. Gitu loh. Oke, misalnya lo merasa oh yang bintang-bintang utama atau misalnya di certain role gue butuh memang yang followersnya besar. Tapi lo kasih kesempatan juga yang followersnya belum besar, karena bisa jadi followersnya besar gara-gara film lo. Gitu loh. Capek berdebat sama produsernya soal ginian. Iya memang sih. Trust me. Yeah, Kayak I know. padahal time and time again gitu udah proven gitu kalau kita bicara bioskop, follower nggak menjamin penonton juga. Belum tentu, Nas. Iya, of course. Gitu belum tentu. Iya, keseluruhan filmnya kan. Even gitu. series ya, Even series ya. yang paling banyak memakai pola itu, belum tentu jaminan seriesnya meledak juga. Iya.